Ikhwan akhwat di seluruh penjuru dunia yang saya cintai, yang saya banggakan. Ada satu peribahasa yang mungkin untuk kita ingat-ingat gitu ya, di dalam melaksanakan amaliyah. Paling tidak beberapa hari ke depan kita akan memasuki Ramadan ke-1 pada tahun 1447 Hijriah. Peribahasa itu berbunyi begini, muskilunat muskilunal asasiyah laisat ma'al mustahil alladzi natamannahu walakin ma'al mungkin alladzi dhayya'nahu. Tentu ini peribahasanya berasal daripada peribahasa Arab. Jadi permasalahan mendasar kita itu sesungguhnya tidak terletak pada hal-hal yang mustahil yang kita impikan, melainkan permasalahan mendasar itu adalah pada hal-hal yang mungkin didapat dan dilakukan, namun kita sia-siakan begitu saja. Nah, kalimat semacam begini sebenarnya eh, kalau kita mau berjalan, melangkah dulu. Kalau kita mau lari, melangkah dulu. Kalau kita mau terbang sekalipun, melangkah dulu. Dalam artian, cari yang enteng-enteng. Jadi kalau syarah ataupun penjelasan dari kata-kata mutiara ini, banyak di antara kita yang menganggap remeh apa yang Allah sediakan di sekitar kita, di dekat kita. Dan banyak di antara kita justru berfokus kepada pandangan pada sesuatu yang jauh, bahkan tidak nampak dalam pandangan kita sekalipun, yang kita impikan. Nah, mulailah dari hal yang kecil. Toh nanti juga bisa menjadi pengantar ke arah yang besar. Kita tahu bahwa semuanya berawal dari yang kecil, mulai dari yang dekat. Toh nanti bisa untuk sampai kepada yang jauh. Bukan yang paling nyata, tapi yang paling dekat. Ada satu peribahasa ya. Peribahasa dalam artian yang sering didengar. Mungkin kita sendiri sering mengatakan, kuman di seberang lautan tampak jelas, sementara gajah di pelupuk mata tak terlihat. Ini kan orang biasanya menerjemahkan peribahasa ini adalah kalau kesalahan orang lain itu selalu terlihat, sementara kesalahan sendiri tidak terlihat. Nah, kalau dilihat daripada peribahasa yang saya sampaikan pada bagian awal tadi, mungkin bagi kita, bagi ikhwan akhwat, jangan sampai tatapan kita pada hal kecil nun jauh di sana itu memburamkan mata kita pada guru agung yang ada di kelopak mata kita, yang mulia pengersa Abah Awas radhiyallahu anhu. Kalimat ini saya menganggap hal yang penting karena kalau ternyata memang kita memandang ataupun kita melakukan hal-hal yang dipandang oleh kita, misalnya kita mengejar sesuatu, sementara sesuatu yang kita kejar, kita cari itu sendiri terlalu jauh, itu sebenarnya ada yang kita lupakan. Ada di kelopak mata kita. Apa yang ada di kelopak mata kita itu? Itulah ajaran-ajaran yang telah disampaikan oleh pengarsa Abah Awas sebagai mursyid kita. Nah, jadi beberapa hari ke depan itu kan orang sudah mulai dari sekarang orang sudah terfokus ya. Sudah terfokus kepada bagaimana caranya kita menata diri agar pada waktu nanti memasuki bulan Ramadan itu kita ini sudah siap-siap. Nah, itu dimulai dari sekarang itu dari hal yang kecil. Dari hal yang kecil itu sendiri, orang kan banyak ya. Orang banyak mempersiapkan diri dalam artian apa namanya HP dipasang alarm,
baker-baker di dunia dan lain sebagainya supaya pada waktu malam hari itu bisa bangun. Kemudian eh, secara fisik barangkali makanan-makanan yang terutama yang siap saji, takut kebablasan tidur dan sebagainya, itu bukan hal yang remeh, itu perlu untuk dipersiapkan. Yang tidak boleh kita abaikan adalah bagaimana hal-hal kecil yang sebenarnya sudah diberikan oleh pengarsa Abah Aos, kita menganggap kecil, tetapi itu besar, gitu ya. Nah, yang disampaikan oleh pengarsa Abah Aos itu sendiri paling mudah sebenarnya gitu ya, yang paling mudah untuk kita cerna dalam kehidupan. Yang pertama yang harus kita utamakan adalah Ramadan itu melaksanakan ibadah puasa wajibnya, itu yang pertama. Jangan mengejar-ngejar hal-hal lain. Itu yang pertama. Yang kedua, yang persoalan inti di dalam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan itu yang tidak boleh kita abaikan justru ada pada waktu malam hari. Kalau siang otomatis kan kita berpuasa. Karena siang otomatis berpuasa, yang tidak boleh kita lupakan adalah jangan sampai menghilangkan ataupun menafikannya amaliyah-amaliyah sunat. Amaliyah-amaliyah sunat itu sendiri umpamanya kalau di dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-17 ya, ayat yang ke-17 itu sendiri, kanu qalilan minal laili ma yahja'un, itu pada waktu malam hari. Pada waktu malam hari dalam artian kita eh, mempersedikit tidur. Nah, tetapi mempersedikit tidur pada waktu malam hari tidak berarti kebablasan kebanyakan tidur pada waktu siang hari begitu. Memang nggak ada larangan kan dalam agama. Agama tidak melarang apabila kita tidur pada waktu siang hari. Hanya bawaannya mungkin karena kita jarang melaksanakan amaliyah pada waktu malam hari sampai-sampai apa namanya sebagai penggantinya kita ganti tidur itu sendiri pada waktu siang hari. Sah-sah saja hukumnya asal jangan kebablasan. Nah, ini pemandangan di mana-mana ya, pada waktu siang hari di bulan Ramadan, masjid-masjid agak ramai gitu ya. Tapi kebanyakan ramai yang tidur. Selesai melaksanakan sholat fardu, itu banyak yang tidur dan sebagainya. Itu di antaranya itu. Nah, kemudian pada ayat berikutnya adalah wabil asharihum yastaghfirun. Kita mencoba untuk mengefektifkan bacaan istighfar, terutama pada waktu sahur, pada waktu sepertiga malam terakhir. Kalau dalam salah satu sabda Rasul, tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Bersahurlah kalian sebab pada sahur itu sendiri ada nilai barokah. Kebanyakan masyarakat kita kan menerjemahkan yang namanya berkah pada waktu sahur adalah makan sahur. Ya tidak salah. Tidak salah karena apa kita akan menahan lapar mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu kan rata-rata 12 jam. Terbit fajar kan 10 menit ya. 10 menit sebelum datangnya waktu subuh itu namanya imsak. Itu sampai terbenam matahari. Imsak kan sekitar pukul setengah lima. Kira-kira kalau memang setengah lima memang pas datangnya waktu subuh berarti 10 menit sebelum itu. Nah jadi sampai mendekati setengah tujuh itu 12 jam. Apabila ternyata kita tidak mengisi sesuatu yang sifatnya materi, makan dan sebagainya, itu menahan lapar selama 12 jam itu sendiri memang sangat sangat memberatkan gitu. Makanya banyak yang menerjemahkan tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Gitu. Sama saja dengan kalimat begini. Kalimat yang diungkapkan di dalam senandung doa. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balighna ramadhana. Ya Allah sampaikan, ya Allah berkahi kami pada waktu bulan Rajab, berkahi kami pada waktu bulan Sya'ban, dan berkahi kami pada waktu dan sampaikan kami pada bulan Ramadan. Banyak orang menerjemahkan yang namanya keberkahan Rajab, yang namanya keberkahan Sya'ban. Itu di dalam versi TKN, versi kita yang disampaikan oleh pengarsa yang namanya keberkahan Rajab dan keberkahan Sya'ban itu adalah dengan melaksanakan sholat sunat. Keberkahan Rajab ya sholat sunat Rajab.
Keberkahan Syaban ya melaksanakan sholat sunat nisfu Syaban, itu berkah namanya. Jadi jangan apa ya menyenandungkan doa minta keberkahan tetapi kita tidak melakukan apa-apa gitu. Ini kan mungkin banyak yang menerjemahkan dengan salah pandang atau sesuai dengan pandangan mereka begitu. Nah, karena kita sudah punya panduan, panduan itu adalah merupakan apa ajaran yang bersifat mendasar dari guru agung kita, gitu ya. Biasanya kalau ada hal-hal yang perlu untuk dilakukan oleh kita itu pasti yang mulia pengarsa Abah itu menyampaikan maklumat. Semacam kemarin pada waktu akan melakukan sholat nisfu Syaban. Itu kan baru tahun sekarang gitu ya. Disunatkan kita berpuasa sehari sebelumnya pada waktu siang harinya ya. Asalnya kan tidak ya. Itu. Dan ini untuk sekedar menepis juga gitu. Menepis dalam artian banyak orang yang menafikan apa yang dilakukan oleh kita semua. Nah itu diantaranya. Jadi kita berangkat daripada hal-hal yang kecil. Hal-hal yang kecil itu sendiri kan oh, persis seperti yang diajarkan oleh pengarsa Abah. Zikir itu kan hal yang kecil. Padahal maknanya besar gitu ya. Dalam artian banyak orang apa uh, mengejar-ngejar Lailatul Qadar. Mengejar-ngejar Lailatul Qadar kan sama saja dengan mengejar sesuatu yang sebenarnya susahnya, susah untuk dibuktikan gitu. Tapi kalau Abah kan praktis gitu ya. Mulai nanti malam ya. Nanti malam sendiri itu kan sudah memasuki hari ke-21 ya. Ke-21, hari ke-21. Malam ya, malam ke-21 betul. Kalau malam ke-21 berarti kita sudah mulai melaksanakan sholat sunat, sunnah, eh, syukur Lailatul Qadar. Nah ini kalau kita kan tidak nunggu-nunggu ya, tidak nunggu bulan Ramadan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Itu bedanya semacam begitu. Jadi jangan kita berpusing-pusing kepala mencari Lailatul Qadar nanti pada waktu bulan Ramadan. Nah, tiap bulan juga ada Lailatul Qadar. Nah, di mana dasar hukumnya? Di mana letak permasalahannya? Permasalahannya sederhana. Begini, ayat pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berbentuk perintah membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Kalau dilihat daripada sejarahnya ini kan ayat pertama diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Al-Qur'an kan bukan hanya kepada Nabi Muhammad. Pertama sekali diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Sementara Al-Qur'an merupakan kitab suci, merupakan kitab apa namanya yang wajib untuk diamalkan oleh kita, dipedomani begitu. Bagaimana kita akan bisa mempedomani Al-Quran kalau Al-Quran sendiri tidak diturunkan ke dalam hati kita? Nah, turunnya Al-Quran ke dalam hati kita itu sendiri, itu sebenarnya dikatakan sebagai Lailatul Qadar. Nah, turunnya ke dalam hati kita itu sendiri melalui satu jalur. Itulah yang namanya jalur talqin. Dengan menerima Dengan menerima talqin, sebenarnya kita menerima Al-Quran. Begitu. Hanya saja mungkin secara teknis gitu ya, banyak ayat-ayat Al-Quran yang perlu dijabarkan dalam kehidupan. Dalam kehidupan dalam artian patokan-patokannya itu semuanya sudah diberikan kepada kita. Mana patokan-patokan Al-Quran yang sudah diajarkan kepada kita? Itulah yang dikutip oleh Tanbih berbentuk 9 pilar peradaban dunia. 9 pilar peradaban dunia itu adalah Al-Quranul Karim. Kepada orang yang lebih lebih tinggi daripada kita, hartanya, harkatnya, posisinya dan sebagainya harus kita hormati. Itu kan ajaran Al-Quran, gitu ya. Hormat maksudnya begitu. Kepada sesama harus bagaimana, kepada yang lebih rendah daripada kita bagaimana.
kepada fakir miskin harus bagaimana. Ini semuanya begitu. Nah, kemudian ada lagi ya, jangan benci kepada ulama yang sejaman. Nampaknya kan tinggal melaksanakan. Hanya saja gitu ya. Karena Abah merupakan merupakan seorang mursyid, itu kan begini. Yang namanya mursyid itu adalah merupakan apa namanya? Merupakan nabi pada zamannya. Dalam artian zaman Nabi Muhammad SAW itu adalah nabi. Kalau sekarang kan mursyid gitu ya. Maksud saya begini. Jadi ayat-ayat Al-Qur'an yang bercerita tentang Nabi Muhammad SAW itu dialami oleh pengarsa Abah. Sampai-sampai begini kan. Ini ulasan aja gitu ya. Saya kan sering memunculkan foto Abah, sering menulis tentang Abah dalam artian tentang ajaran-ajaran yang disampaikan oleh pengarsa Abah. Itu kan selalu ada respon. Respon itu sendiri terbagi dua. Ada yang memang murid Abah, kemudian ada yang tidak suka kepada pengarsa Abah. Gitu. Orang yang tidak suka kepada pengarsa Abah kan nggak tanggung-tanggung. Abah itu sesat, mengajarkan ajaran sesat. Kemudian eh, muridnya kok mau aja diajak begini begitu dan lain sebagainya begitu. Sampai-sampai ada yang berani mengatakan Abah itu sendiri gila dan sebagainya gitu. Itu kan kalimat-kalimat ya. Kalimat-kalimat sebut saja ODGJ gitu ya. Pada waktu zaman Nabi itu yang ditujukan kalimat tersebut kepada Nabi Muhammad SAW. Itu kan pada waktu itu kan orang-orang kafir kan ngomongnya begitu kepada Nabi, gitu ya. Ada kalimat dalam Al-Qur'an. Lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahum lamajnun. Itu kan kalimat-kalimat begitu. Itu kan Al-Qur'an. Kalimat itu disampaikan oleh orang-orang yang nggak suka kepada para sahabat. Berarti kan Abah benar kalau begitu. Gitu ya. Lamma sami'u dzikra, ketika orang-orang kafir itu mendengar Nabi berzikir, berzikirnya itu sendiri bukan hanya mengucapkan la ilaha illallah, tapi juga mengajarkan la ilaha illallah. Gitu ya, mengajarkan la ilaha illallah bagaimana caranya supaya bisa dibuktikan dalam fakta kehidupan sehari-hari gitu ya. Itu diaplikasikan lewat amalia-amalia yang lainnya. Wayakulun mereka ya. Mereka itu dalam artian eh, orang-orang yang orang-orang yang berpandangan buruk kepada Nabi yakulun ngomong innahu lamajnun, sungguh Nabi Muhammad itu sendiri sudah seperti orang gila. Itu kan diungkapkan zaman sekarang oleh orang-orang yang nggak suka kepada pengarsa Abah, Abah orang gila, Abah orang sesat, sebagainya. Itu kan ucapan-ucapan orang-orang kafir pada waktu zaman dulu. Nah, ini kan semakin membuktikan bahwa ini sebenarnya diungkapkan pertama sekali oleh Buya ya, oleh Abu Soleh. Ki Haji Soleh Mukhtar Hujatul Arifin pernah mengatakan semakin ditentang, semakin membentang. Itu kalimat yang disampaikan oleh pengarsa Abu Soleh dulu pertama sekali yang saya tahu. Itu fakta zaman sekarang kan. Semakin dijegal di mana-mana, semakin robos kemana-mana. Itu. Memangnya kenapa? Ini kan merupakan, kalau pada waktu zaman Nabi itu merupakan mujizat, kalau zaman sekarang merupakan karomah yang muncul dari pengarsa Abah. Jadi tidak usah mencari apalagi meminta karomah kepada pengarsa Abah. Karomah kan udah diberikan kepada kita. Amaliannya itu semuanya adalah berbentuk karomah. Gitu. Ingat kepada Abah saja merupakan satu rubiyatoh. Gitu. Mengajarkan ajaran-ajaran pengarsa Abah itu juga rubiyatoh, kata pengarsa Abah. Mengajarkan bagaimana caranya kita bangun pada waktu malam hari, mempersedikit tidur dan sebagainya, itu adalah merupakan bentuk daripada rubiyatoh kepada pengarsa Abah. Gitu. Nah, jadi terkadang hal-hal kecil semacam begitu itu banyak yang terlupakan oleh kita. Kalau banyak yang terlupakan, yang dikhawatirkan adalah kita mengalami kesulitan, paling tidak merasa berat di dalam melaksanakan amaliyah yang lebih besar. Tidak menutup kemungkinan barangkali kita masih ada waktu seminggu ke depan untuk mempersiapkan diri bagaimana caranya agar kita bisa lebih baik, maka kita tata mulai hari ini. Dan selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bimbingan pengarsa Abah, kita pun disiapkan untuk menghadapi dan menyambut datangnya Ramadan
pertama 1447 Hijriah dengan rasa sukacita dalam rangka melaksanakan ibadah kepadanya. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan meskipun tidak terlampau sistematis, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Paling tidak kita tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus tidak kita lakukan agar hari ini bisa lebih baik daripada kemarin. Mengamini doa paten pengarasa Abah, Allah berkahi semuanya, segalanya, selamanya dengan karomah guru agung yang mulia pengarasa Abah Awas radhiyallahu anhu. Qaddasa sirah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.